Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah bisa ketemu lagi untuk malam hari ini di kitab Sahih Bukhari di pembatasan kitab sinten sampai hadis yang ke 105 terakhir enten. Berarti sekarang bab yang ke-38, babu ismi man kadzdzaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bab dosanya orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seri 106 haddatsana Ali bin Ja'di qala akhbarana Subatu qala akhbarani Mansurun qala sami'tu Rib'iyah ibna Khirosin yaqulu, berkata Rib'i ibni Khiros, sami'tu, aku pernah mendengar Aliyan, si Ali, yaqulu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atasku. Fa innahu, maka sesungguhnya man, orang yang kadzaba, berdusta alayya atasku, fala yaliji, maka hendaklah dia masuk an-naro, kepada neraka. Artinya berdusta Nabi ini ya bukan hadis dikatakan hadis, pola Nabi atau pola Rasulullah SAW, padahal bukan. Kak, hati-hati ya Nabi, atau ucapan-ucapan yang Nabi itu melakukan ini loh, padahal enggak. Nabi dulu pernah mengamalkan ini, padahal enggak. Itu dusta. Amalan seolah-olah baik, ternyata bukan dari Nabi, maka falayali jinnah, maka hendaklah dia masuk ke neraka. Artinya ya dosa bukan hanya sekedar tidak mengapa karena mengatasnamakan beliau orang yang baik, orang yang termulia di sisi Allah, beliau sendiri orang yang al-amin. Ini gelar ini diberikan oleh orang-orang kufar pada saat itu. Al-amin itu bukan beliau sendiri, bukan, tapi justru nama kebaikannya, kepulusan beliau dipakai oleh orang-orang sekarang ini, kedustaan, seolah-olah dia mengamalkan sesuatu ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi, meskipun kelihatannya baik. Meskipun kelihatannya baik, sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik. Belum tentu baik, karena kebaikan itu telah dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Itu kebaikan-kebaikan yang ada. 107 haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Subatu an Jami ibni Shaddadin an Amr ibni Abdullah bin Zubair anak abihi, bahwasanya bapaknya, si bapaknya Jubair ini, qala, berkata, qultu li Jubairin, aku berkata li Jubair, kepada Jubair, pada anaknya, ini sungguhnya aku itu laas amuka, sungguh aku itu tidak memperdengarkan kamu tuh hadisu, tentang hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yuhadisu, sebagaimana telah dia menghadiskan si fulanun, si fulan, wa fulanun, dan fulan. Qala, berkata Abi,
si Abdullah bin Jubair, si Abdullah berkata, amma adapun ini sesungguhnya aku itu lam ufarriquhu, tidaklah aku ini misahinya, tidaklah aku misahinya. Walakin akan tetapi sami tuhu aku pernah mendengarnya yang ulu beliau bersabda, man kadzaba barang siapa yang berdusta alaiya atasku Nabi, fal yatabawwa maka hendaklah dia menyediakan maq'adatu tempat duduknya minan nari dari neraka. Di hadis ini sama gitu, pengertiannya sama, cuman konteksnya atau teks hadis ini agak berbeda walaupun sama pengertiannya. Jadi ini si Abdullah ibnu Jubair ini yang dia bersumber dari bapaknya, Kola berkata Abi, ya bapaknya itu, kultu aku berkata li Jubair kepada Jubair ini, ya, loh aku ini tidak pernah mendengarmu menceritakan atau menghadiskan dari Nabi loh, sebagaimana si fulan itu pernah mendapatkan hadis dan menceritakan hadis dari Nabi, kok kamu tidak? Dan dia menjawab, adapun saya ini aku ini tidak memisahkan, artinya tidak memisahkan itu ya, aku ini tidak menjadikan satu memisahkan antara sabda Nabi dengan apa yang saya katakan ini. Enggak. Masalahnya begini, aku pernah mendengar Nabi, orang yang berdusta alaiya atasku, maka supaya mempersiapkan tempat duduknya di neraka sana. Dan saya tidak berani, kalau memang betul-betul tidak mendengar sendiri, saya tidak berani. Bukan saya itu memisah dengan teman-teman saya, ya, enggak. Teman-teman saya itu mendapatkan hadis yang banyak dari si A, si B, ya. Ini tidak berani dia. Dia menginginkan pendengar langsung dari Nabi baru dia percaya, meskipun dia tidak menganggap teman-temannya ini dusta, saking hati-hatinya. Kok misalnya kalau kanca-kancamu beda to iki. Siapa itu tidak. Kita ya seperti itu ya Bapak, ya. Meskipun itu mungkin urusan sholat atau mungkin urusan amal yang lain, kalau memang kita tidak tahu ilmunya, jangan sekali-kali ini katakan, wah ini juga dari Nabi, ini amalan beliau. Kalau istilahnya anak-anak yang mondok sekarang kan dalilnya mana kan gitu, TKI dalil. Tapi kalau orang tua tidak perlu begitu. Orang tua tidak perlu dikasih pilihan, tidak perlu dikasih ini saja. Kalau misalkan mempelajari sholat, bacaan-bacaan kan banyak. Banyak. Kalau ini soheh. Contohnya bacaan rukuk, banyak sujud itu kan macam-macam. Ya ambil satu saja yang termudah. Ambil yang soheh yang termudah. Kalau sama-sama soheh ya pilih. Itu ternyata berat ya, orang yang mengatakan sesuatu bukan dari Nabi, yang mengatakan bahwasanya dari Nabi. Ya Allah. Baik perbuatan maupun ucapan. Seratus 108 Haddasana Abdul Ma'marin qala haddasana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anasun, berkata Anas bin Malik di sini, innahu sesungguhnya si Anas bin Malik tadi, la yamnauni, sungguh beliau itu tidak memperbuat padaku an uhaditsukum, bahwasanya menghadiskan pada kalian hadisan satu hadis yang kathiron, yang banyak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
man ta'ammada alayya kadiban, barang siapa yang menyengaja, barang siapa yang menyengaja alayya atas kadiban, kedustaan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Di neraka maksudnya di neraka. Ini kan menyengaja. Kan sering orang itu menyengaja karena menginginkan suatu disenangi orang banyak, atau pas ditanya orang kemudian dia orang tokoh kok rasanya malu bilang tidak tahu, padahal itu bukan aib. Orang ditanya kalau memang urusan din itu tidak tahu tidak apa-apa, malah wibawa, tidak mengarang-arang ya. Atau barangkali menurut saya ini sudah agama itu bukan menurut kita, atau barangkali kalau tidak salah, nah ini kan jauh ucapan-ucapan seperti ini. Kalau tahu ya dijawab, kalau tidak tahu ya tidak usah dijawab, tidak tahu sama sekali. Dia menyengaja untuk kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disuruh untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ada apa langgeng apa enggak? Di sana tidak. Hadis-hadis yang seperti ini agak sama pengertiannya, cuman berbeda sedikit-sedikit teksnya, dan beliau Abu Abdillah si Imam Bukhari ini mendapatkan hadis-hadis yang berbeda sedikit-sedikit dari guru yang lain. Di atas ini ya, dari hadis yang ke 106 sampai 107, 108 ini kan gurunya berbeda-beda. 108 dari guru beliau Ma'mar ya. Dari hadis yang ke 107 itu guru beliau Abdul Walid. Hadis yang ke 106 guru beliau Ali bin Jadi kan berbeda-beda. Kadang sama hadisnya persis, matanya sama, isinya sama, tapi kadang dari arah yang lain, dari guru yang lain itu oleh Imam Bukhari ditulis lagi. Karena kan agak berbeda-beda, agak sedikit-sedikit berbeda. Teknik ini menunjukkan kecerdasan beliau. Beda sedikit itu dia tahu. Dari arah mana dia tahu. Gurunya sambung sampai ke beliau Nabi itu, beliau hafal. Seratus 110. Hadatsana Musa qala hadatsana Abul Awanata an Abi Hasinid an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bedanya di kitab-kitab lain itu biasanya diambil dari sahabat saja. Jadi kalau tabi'unnya sampai rawi-rawi hadis sampai ke bawah itu tidak ditulis. Biasanya kalau di sini ya kalau di kitab lain cuman an Abi Hurairah gitu. Padahal di bawah-bawahnya masih ya tidak apa-apa, dibaca hadisnya saja boleh ya. Ini cuman ya tulisannya maksud buatan dibaca ini. Ini guru-gurunya Imam Bukhari yang sambung loh, dari ini sampai sambung ke sahabat ini. Qala berkata Abu Hurairah, tasama'u bi ismi, kalian namailah atau bernamalah kalian itu bi ismi dengan namaku. Artinya nama dengan Muhammad itu tidak apa-apa. Muhammad itu tidak apa. Bisa Muhammadnya 10 loh, kenapa? Kan ada Muhammad Ali, Muhammad Ilyas, Muhammad Abdullah, Muhammad Farhan, macam-macam. Dan pulau kuatah dengan Muhammad. Muhammad Zakaria katanya. Tapi dulu ini begitu. Tapi kalau orang Arab kan tidak begitu. Nama Muhammad itu Ali, Ali. Kotop namanya kan pendek-pendek.
Terus dinisbatkan ke bapaknya jadi panjang. Umar namanya itu, terus bin Khattab anaknya Pak Khattab. Kalau Arab sendiri namanya nggak panjang-panjang. Ali bin Tawon, Tolib, jadi kan kata-kata kita Khattab. Jawa Indonesia kan jenenge apa? Angel ngapal iki. Wong jeneng Jawa paling nggih Muhammad Ilyas panggilannya nggih Yas tok. Budi dewi. Tasammau kalian bernamalah atau bernama-nama biismi dengan namaku. Baik, artinya boleh. Wala taktanu bikun niati, dan janganlah kalian memakai atau meniru-niru dengan atau menjadikan menyandang kunyahku. Kunyah itu Nabi itu ya kayak apa ini? Abu Qasim. Gak boleh kita menamakan apa namanya, punya anak namanya Qasim boleh, itu nanti panggilannya Abu Qasim jangan, atau punya anak namanya Turok, Abu Turok itu kan kunyah beliau. Jangan pakai kunyahnya Nabi, boleh. Namanya enggak apa-apa. Waman ro'ani, dan barang siapa melihatku fi manami pada waktu tidur, di dalam tidur, mimpi maksudnya, faqad ro'ani maka sungguh dia melihatku, ya, dia melihatku. Fa inna syaitana, maka sungguhnya syaitan itu la yatamatsalu fi surati, tidaklah bisa tawasal mempermisalkan, meniru-niru bi surati, dengan wajahku. Surat tadi kan gambar ya. Banten Solo Banten. Waman ro'ani fi manami, barang siapa yang melihatku pada waktu tidurnya, maksudnya dia bermimpi, faqad ro'ani, maka sungguh dia melihatku. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu la yatamatsalu, tidaklah syaitan itu mempermisalkan atau menggambar-gambarkan bisurati, dengan rupaku, dengan gambarku. Tidak bisa menyerupai aku, bahasa kita. Tidak bisa menyerupai aku, setan itu. Waman kadzaba alayya, dan barang siapa yang berdusta atasku, muta'amidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, di neraka. Ini yang berhubungan dengan bab man kadzaba alayya ini, yaitu wa man kadzaba alayya muta'ammidan, orang yang sengaja yaitu bikin dusta atas Nabi, memakai nama Nabi, maka disuruh oleh Nabi untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka, artinya masuk neraka. Nah, hadis ini ada yang lain ya. Jadi kalau memakai nama Muhammad ini ya sedikit banyak baik, karena disuruh oleh Rasulullah. Tidak apa-apa pakai nama saya, tidak apa-apa. Tapi kalau pakai kunyahku jangan. Ya, Abaturok itu kan kunyah Nabi. Apa namanya? Aba Qasim. Qasim kan anaknya. Anak dia itu yang laki-laki meninggal semua sebelum balik. Ibrahim ya. Qasim. Kalau di Indonesia itu ada Polri yang namanya anak Qasim ini. Wallah Qasim. Itu apa enggak?
itu suaranya bagus ya, anak Qasim. Pintar. Qasim. Tapi ya tidak bisa nanti bapaknya disebut apa Qasim ya jangan. Nanti akan terjadi seperti punyanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau namanya nggak apa-apa. Kemudian seperti ini kayak di kitab yang Sholihin itu ya tentang mimpi itu. Kebetulan di sini juga ada ya, soal mimpi bahwasanya setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang yang pernah melihat beliau kok terus bermimpi, maka ya sudah berarti dijumpai oleh Rasulullah SAW. Adapun kita ini ya bermimpinya bermacam-macam, belum ketemu. Bayangannya ya berbeda-beda. Nabi seperti apa itu kan juga. Tapi alhamdulillahnya kita itu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, insyaallah setan itu memang licik. Orang yang terkena gangguan, seperti saya terkena gangguan. Tasnya dijejernya sih dileboni kalau kita gitu. Kalau isinya sabuk, lebih memang ini cepat subhanallah. Cara bulu-bulu nanti nih, insyaallah. Biasanya kalau buatan lebet ke malah bener nih lebetnya dewi. Kalau lebet ke dewi ditinggal niku adus udah lari-lari niki sing digawa beda. Subhanallah. Mungkin keterangan-keterangan yang lain ya, bisa ditambahkan hal ini. Bila kalau ada kajian-kajian di tempat lain bisa menambah keterangan-keterangan yang ada soal bab seperti ini. Ini di bab yang ke-39. Bab 39 sudah selesai. Babu kitabil ilmi, kitabatil ilmi, kitabah ya, pencatatan tentang ilmu itu di penulisan atau pencatatan ilmu. Hadatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Waqi'un an Sufyana an Mutarrifin ani Sya'bi ana Abi Juhaifah. Qala berkata Abi Juhaifah, qultu aku berkata li Aliin kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitabu, adakah pada kalian itu, maksudnya kalian itu ya satu orang, kitabun, kitab pada Ali, misalnya kalian kepada Ali. Mungkin Ali itu pas berkumpul orang banyak, kemudian dia ditujukan ke Ali. Hal indakum kitabun, adakah pada kalian itu catatan? Qala berkata lillah, tidak, ila kitabullah, kecuali kitab Allah. Dan dia menulis Al-Quran, tidak ada tulisan-tulisan lain. Au fahmu, atau kalau fahmu sekarang itu fikih ya, pemahaman. Uktiyahu rojul, memberinya kepahaman fikih tadi siapa ar-rajulu, seseorang muslim. Saya ada catatan juga dikasih oleh seseorang muslim, catatan tentang pemahaman. Kalau Ali itu kan hidup gudangnya ilmu. Masya Allah, itu ya gudangnya ilmu. Umar saja ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika sudah mentok segala bentuk urusan kenegaraan fungsi umat, tanya kepada Ali ini. Bagaimana Ali? Maka ketika Ali menjadi pimpinan Amirul Mukminin pada saat itu
itu kayak di sio-sio ini, kayak di berontak, kayak di demo. Ini Ali ini. Bagaimana ini kan di sejak masanya Umar itu sebetulnya Muslim itu sudah kayak ingin berpecah, cuma Umar ini kenceng gitu, kuat luar biasa. Zamannya Utsman sudah kendor, mulai zaman Ali ini. Ini bagaimana orang-orang pemimpin tidak sebagaimana kepemimpinan sebelumnya, apalagi jauh tidak sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, orang-orangnya ini. Intinya ini sampai itu iso jadi pimpinan, artinya kan begitu. Artinya rakyatnya ya ora kaya wong dhisik-dhisik kok lah. Pimpinannya kaya dhewe rakyatnya ya ora kaya wong dhisik, rakyatnya dhisik dikandani terus manut tak mboten kok. Yen maksudnya alanya keker lah bahasa Jawa Timur itu pimpinannya, tapi pimpinannya juga orang pinter. Enten disalahkan. Nah, si Ali ini tidak punya catatan kecuali kitab Allah, punya Al-Quran saja yang dicatat atau dikasih oleh seseorang tentang fahmun tadi, ada pemahaman dari kalangan kaum muslimin. Atau ada yang mengartikan uktiyahu, memberinya ya. Memberinya ini artinya dia mendapatkan ilmu kemudian dicatat oleh Ali sendiri. Dia mendapatkan ilmu-ilmu dari orang lain kemudian dicatat. Au mafi hadis sohifah, atau apa-apa yang di dalam lembaran-lembaran ini, sohifah ini. Sohifah itu ya bahwa alam di apa sohifah itu ya. Kalau dulu tuh Al-Quran itu kan ditulis di batu-batu, kemudian di kulit-kulit kambing gitu ya. Betulnya itu. Kemudian di zaman apa Umar mengumpulkan semua supaya wajib semuanya yang menulis kitab Allah untuk dikumpulkan, dijadikan zaman Utsman ini. Utsman, makanya Quran yang ada tadi adalah Quran Utsmani. Walaupun perbedaan lah. Pernah saya itu bermakmum orang membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum walidin. Ya belum ditangkap walidin. Setahu saja hampir Quran, bahkan 7 bulan dia bisa menghafal Quran. Kok walidin? Dia bawa kitabnya. Al-Quran itu 7 macam bacaan. Nah, saya tidak tahu kan, ya bingung kita. Karena tidak punya ilmunya tidak begitu. Eneng bae angel kan. Saya begitu kok. Dia macam-macam. Dilukum walidin loh. Artinya sama. Dikake kitab kalau dikake. Insyaallah. Pinter ngoten niku. Kita kan mungkin dibenerke nggih. Mungkin dibenerke. Wajar misalnya dibaca itu. Kalau berkata Abi Juhaifah, kultu aku berkata, fama fi hadi sohifati, maka apa di dalam sohifah ini, lembaran apa di dalam lembaran ini, isinya apa? Kala berkata Ali al-aqlu wa fakaku al-ashir. Saya belum tahu nantinya al-aqlu. Aqlu bukan akal ini. Al-aqlu tentang hukum-hukum jihad tadi kan. Ini kalau sampaikan lihat kamu sendiri. Wala yuqtalu dan tidaklah atau janganlah dia membunuh tidaklah dia membunuh al-muslimun, muslim bi kafirin, dengan kafir. Artinya orang muslim membunuh orang kafir itu tidak ada kisos, kafir hati dibunuh. Jadi kalau sama muslim kan ada denda ataupun kisos. Nah, termasuk aklu itu sebenarnya hukum-hukum jihad yang kayak seperti itu, hukum-hukum kayak hukum-hukum zina ya, digebuk, kayak hukum-hukum minuman keras itu juga dipukul, kayak hukum-hukum pembunuhan ya, kriminalitas yang kita itu hukum-hukum seperti itu. Aklun ini sokifah yang ada itu, termasuk hukum-hukum yang ada seorang muslim membunuh orang kafir itu tidak ada kisos.
tidak dikisos. Artinya tidak bisa diperkarakan. Diperkarakan apa nih? Kehormatan seorang muslim itu tetap di atas orang kafir dan segala-galanya. Lah bagaimana kalau seorang kafir itu yang benar kemudian dibunuh? Wallahu a'lam. Kalau kafir ini yang benar ini adalah kafir yang di bawah perlindungan di zimahnya kaum muslimin, orang-orang kafir zimmi, sebagaimana orang di pasar, pernah ke pasar sahabat Nabi itu tahu-tahu nyang-nyangan tawar menawar, ternyata dia itu sumpah. Sumpahnya itu demi Musa yang Allah telah memilih Musa di atas alamin. Nah, sahabat Nabi mendatangi dia terus menampar, weplak gitu ya, teplak. Terima, Musa mengurus ini periodenya bukan periode Musa, ini periode Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, bukan Musa. Masuk orang ini kafir, ini kafir yang membayar jizyah, ya, membayar upeti kepada Nabi, kemudian untuk muslimin, kemudian darah mereka, kehormatan mereka itu dilindungi oleh muslimin. Dia lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya ini adalah orang di bawah perlindunganmu. Ini loh, saya ini ditampar oleh sahabatmu. Siapa namanya? Si Fulan, diceluk, sampai nampar ini. Kenapa sebabnya? Nah itu tadi, ini Rasulullah. Dia itu bersumpah atas Musa, bahwa Musa itu adalah pilihan seluruh alam, pilihan di alam ini. Nah padahal kan jenengan gitu loh. Akhirnya dimulai Rasulullah itu mensabdakan di akhirat kelak besok ini, setelah kiamat kelak, orang yang paling kan mati semua di ujung kala itu, paling pertama kali siuman dihidupkan itu adalah Rasulullah SAW. Tetapi begitu beliau itu melihat pertama kali itu, ternyata Musa itu sudah bergelantungan di arsy-Nya Allah Ta'ala. Artinya kamu jangan melebihkan Nabi satu dengan Nabi yang lain. Musa pun punya kelebihan, jangan melebihkan saya atas Musa. Ini sama-sama Nabi itu. Nabi malah tidak bisa jawab. Saya tidak tahu apakah Musa ini lebih duluan saya, atau memang Musa ini tidak pingsan karena pernah pingsan ketika di dunia ketika melihat Allah. Kepengen ngerti Allah karena kaum ini loh. Nanti Allah kemudian oleh Allah Ta'ala disuruh melihat, jangan aja saya Musa itu loh, Mus ini dari Allah Ta'ala ini, lihat kamu gunung ini besar ini, kalau gunung ini tegak tidak goyah maka kamu akan melihatku, tapi kalau gunung ini hancur maka kamu tidak akan melihat itu. Gunung ini kena sinarnya Allah Ta'ala ini hancur, langer si Musa ini, ya Nabi Muhammad berkesimpulan barangkali karena Nabi Musa ini pernah pingsan ketika di dunia gara-gara melihat cahayanya Allah. Nah ini di akhirat ini tidak lengar lagi. Barangkali ini, tapi barangkali Rasul menirukan saja dengan Rasul. Maka Bapak, kita jangan menjadi orang yang fanatik. Sirinya orang-orang yang pembelaan gunungan yang ini, pokoknya golongannya dibilosnya gue bener gue kleru. Kalau kita kan enggak, nah Rasul itu udah membela golongan enggak? Kita kan tidak begitu. Meskipun konco dewe, bapaknya dewe, anaknya dewe, bojone dia nek salah ya disalahke. Apa dibelani? Nah itu jenenge nggih sing jenenge asobiah niku ngoten niku. Koncone ngaji kleru barang disalah wong ra itu, padahal kleru tenan. Iki dinasihati lah kanca. Lah ngaji ini kan ora awake dhewe, kan tidak harus seperti kita. Muslim itu banyak. Maka orang-orang sering tak sampaikan di orang yang banyak yang titip sedekah dengan saya ketika di menjelang Idul Fitri ini, saya sampaikan. Ini sebagiannya tak kasih di pemberi-pemberi. Nek jenengan kepengin bagene dhewe kayak kula kayak ngerti cacane makane dhewe nek jenengan titip niki kok mboten kula bagi teng mriki mawon
Sebab muslimin itu di sana juga muslimin. Tempera api mriku lho poso uripe. Temparan bubito mriku lho uripe poso. Bahkan zakat pun juga sebagian saya sampaikan begitu. Ya. Tapi buatan laporan, zakat sekian bagi sekalian bukan. Ya perlu saja. Tapi ya begitu. Tapi nggih banyak. Nah sekarang ya tahun kemarin pun ampun pulang leh tak kasih tahu saja kalau mau menyalurkan zakat sendiri tidak lewat panitia buat nopo-nopo berikoli nek jenengan turun orang poso malah malam takbiran terus saya tangkat dereng bayar zakat atau dibayar zakat dewe kula mboten iso nggih wah golek dhewe lah ini pun mepet lah ini dan boleh dia katanya kan sunah nek mau sholat Idul Fitri itu dulu biyen wong miskin ra karu-karuan lah. Kabeh ngono kabeh yo sekarang yo masyaallah nggo zakat tesak. Banyak yo seperti apa yang disampaikan oleh dikatakan oleh Ibnu Umar itu loh nggih, 1 hari atau 2 hari sebelum Id atau bahkan sebagian 3 hari. Setahu saya si apa itu namanya si ulama hadis yang Mujadid itu juga memperbolehkan 3 hari sebelum monggo persilahkan mau titip di monggo tapi sing dititipin kubo ambil. Nah jadi kembali ke sini sampai tempat berikut seorang muslim yang membunuh orang kafir maka tidak ada kisos, tidak ada diyatnya atau tidak ada dendanya. Begitu depan itu ya mungkin hari ini sudah banyak ya beberapa hadis yang saya sampaikan. Satu bab ini ada yang tertinggal, tolong nanti diingatkan kalau saya lupa dan kalimat yang aklu ini tinggal insyaallah akan sampaikan pertemuan yang akan datang. Pak Abdul Qoli hada astagfirullahaladzim alhamdulillah alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.